Baji tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya dan dia pun terjatuh. Takemichi bingung melihat kejadian ini. Dia lalu bertanya-tanya, apa? Kenapa? Kenapa Baji Kun tumbang ketika dia hanya butuh satu pukulan telak untuk mengalahkan Kisaki? Sementara Shifuyu langsung lari ke atas sambil berteriak dia, Baji-san! Sesampainya di lokasi, Shifuyu langsung menyalahkan Kisaki yang ada di situ. Kisaki, kau berbuat apa barusan? Soalnya posisi Shifuyu tadi itu sedang berada di bawah ya. Sementara Baji sama Kisaki sedang berada di atas tumpukan mobil yang jaraknya cukup jauh. Jadi Shifuyu gak bisa ngelihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Lalu Kisaki menjawab, bukannya kau lihat aku tidak melakukan apapun? Tanpa menghiraukan perkataan dari Kisaki, Shifuyu langsung memperhatikan ke sekeliling Baji. Cemas dia. Terus dia terkejut ketika melihat di sekitar pinggul Baji terdapat genangan darah yang banyak sekali. Dia lalu berkata, darah? Dia ditusuk? Dia ditusuk kapan? Takemichi yang dengar perkataan Shifuyu dari kejauhan langsung kaget. Hah? Seketika itu mereka mengingat kembali dengan kejadian di mana Kazutora sedang menusuk Baji dari belakang. Dan dengan melihat kondisi Baji yang sekarang, mereka berdua akhirnya sadar bahwa Baji itu tadi ternyata cuma pura-pura kuat dengan mengatakan goresannya cuma sedikit, padahal luka itu termasuk luka yang sangat parah. Nah, karena yang melukai Baji itu adalah Kazutora, sekarang Shifuyu jadi sangat marah nih. Dari atas tumpukan mobil dia berteriak ke bawah, Kazutora! Kazutora cuma diam doang ya. Lagi nyalahin ke Baji mungkin. Baji, semua ini salah Baji. Semua ini salah Baji gitu ya. Gantian, kemarin salahnya Maiki, sekarang salahnya Baji. Hah, Kazutora, semua orang disalahin, padahal dia sendiri ya yang ngelakuin. Nah, sementara Takemichi sekarang sudah mulai panik dia. Dia jadi teringat kembali dengan cerita Draken dari masa depan. Terus gak lama setelah itu, Takemichi mendengar Kisaki yang sedang mulai bergumam sendiri dia. Kisaki bilang kayak gini, seperti yang diduga, Kazutora memang pria yang jahat. Aku sekarang paham niat dia yang sebenarnya di balik perekrutan Baji, supaya dia bisa membunuhnya saat Baji lengah seperti ini. Bukankah begitu, Presiden? Dia berkata kayak gitu ya ke Maiki. Jadi Kisaki sedang mencoba buat membohongi Maiki yang baru saja bangun dengan mengatakan kalau Kazutora adalah orang jahat yang sengaja merekrut Baji biar dia bisa membunuhnya ketika lengah. Padahal Kazutora itu gak merekrut Baji ya, tapi Baji sendiri yang ingin masuk ke Valhalla. Nah, Takemichi yang mendengar kebohongan dari Kisaki, kebingungan dia. Mau ngasih tahu ke Maiki, tapi gak bisa karena ada Kisaki juga di situ. Maiki karena udah terhasut sama marah juga akhirnya berkata sambil mulai berjalan dia, aku mau membunuhmu. Kupikir aku seharusnya membunuhmu segera setelah kau keluar dari Juvie. Juvie itu semacam lapas remaja ya. Jadi kalau ada bocah sekolah yang ngelakuin tindakan kriminal, nanti bakalan dimasukin ke lapas itu. Nah, Maiki bilang, aku seharusnya membunuhmu segera setelah kau keluar dari Juvie. Orang yang membujukku untuk tidak melakukannya adalah Baji. Baji bilang, Kazutora hanya mau membuatmu bahagia sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa yang sudah ia perbuat. Meskipun dia membunuh saudaramu, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah mengumumkan bahwa kau adalah musuhnya dengan tujuan untuk meyakinkan diri sendiri. Baji bilang itu semua. Maiki turun dari atas sambil menjilat darah yang ada di sekitar bibirnya. Maiki sangat marah nih, soalnya teman baiknya semasa kecil dibunuh sama orang yang udah dibelanya. Tapi raut mukanya Maiki gak mengekspresikan apa-apa ya. Draken juga sudah mulai khawatir dengan keadaan Maiki yang sekarang. Sambil berjalan mendekati Kazutora, Maiki tiba-tiba berkata, Kenshin, pertarungan ini selesai. Hanma yang ada di situ langsung jawab, hah? Tunggu sebentar dong bro, pertarungan ini belum berakhir. Maiki, bukannya kau terlalu menganggap remeh ini? Ini bukanlah sesuatu yang kau putuskan bukan? Malesin. Tiba-tiba Maiki mengayunkan kakinya tepat di kepala Hanma dan cukup satu tendangan Hanma langsung tidak berdaya. Oh lihat, sekarang sudah berakhir, kata Maiki. Maiki lagi serius banget nih soalnya. Hanma langsung ditinggal begitu saja dia. Sambil berjalan ke arah Kazutora, pasukan Valhalla yang ngelihat kejadian barusan langsung pada panik mereka. Hanma-san, mustahil, dia pasti curang. Hanma-san dikalahkan hanya dengan satu tendangan? Ini pasti semacam trik kan? Mereka mukanya pada panik semua. Karena gak mau mengambil resiko ya, akhirnya pada kabur mereka. Kabur, dia akan membunuh kita semua gitu ya. Nah, sekarang Maiki sudah berhadapan sama Kazutora.
Di depan Mikey, Kasutora mulai berkata kembali, "Semua orang mengkhianati orang lain. Ayo selesaikan ini Mikey. Kau yang akan mati atau aku?" Tanpa pikir panjang langsung dihantam kepala Kasutora. Duar! Kasutora terjatuh dan Mikey mulai mendekati lagi sambil berkata, "Kalau kau hanya punya kemampuan untuk merusak hal penting, maka di sini sekarang kau akan kuhancurkan sendiri." Kemudian ditendangnya lagi kepala Kasutora. Duar! Dia terlempar dan terbaring di tanah. Lalu Mikey berjalan mendekatinya, menindihinya dari atas dan mulai memukul Kasutora. Di sisi lain, Shifuyu masih aja mencemaskan Baji dengan berkata, "Kenapa ambulans belum sampai, Baji-san?" Gitu ya. Sementara Mikey masih di posisi tadi. Dia terus saja memukuli Kasutora dari atas. Bakbuk, bakbuk. Toraken, Mitsuya, dan semua orang yang ada di sekitar situ cuma ngeliatin doang, karena gak ada satupun yang bisa menghentikan Mikey sekarang. Terus Takemichi keinget lagi sama perkataan Draken dari masa depan yang bercerita kalau Mikey telah membunuh Kasutora. Dan inilah waktunya. Takemichi mengatakan, "Kita sudah menuju ke masa depan tempatku berasal. Mikey-kun, aku tidak berdaya," gitu ya, kata Takemichi yang sedang pasrah ngelihat Mikey mau membunuh Kasutora. Nah, pas lagi dipukuli, Kasutora tiba-tiba mengingat lagi dengan kejadian-kejadian yang sudah dialaminya. Pertama, dia mengingat kejadian di mana dia menganggap Baji sebagai pengkhianat dan menusuknya. Lalu, dia juga mengingat kejadian dulu ketika mereka membunuh kakaknya Mikey. Kasutora mulai ingat kalau Baji adalah orang yang sangat peduli kepadanya. Ketika Kasutora mulai kehilangan akal sehatnya, Baji berusaha memeluk Kasutora buat menenangkannya. Dari sini Kasutora pun mulai sadar bahwa sebenarnya Baji itu masih peduli ke dia. Dia sadar bahwa Baji sebenarnya sedang mencoba menolongnya dari genggaman Kisaki. Karena setelah dia menusuk Baji, Baji gak marah ke dia, tapi malah melanjutkan niatnya buat membunuh Kisaki sampai akhirnya dia sekarat. Makanya Kasutora mulai menangis kan pada saat itu. Dia mengatakan kalau Baji selalu ada di sisinya, mau apapun kata orang. Dia menyesal karena dia telah menganggap Baji sebagai pengkhianat sampai membunuhnya, padahal sebenarnya Baji itu dari awal udah berniat mau menolongnya. Sehingga Kasutora merasa bahwa dia telah menghancurkan hal yang paling penting bagi dia. Lalu dengan pasrah Kasutora mengucapkan, "Baji, maaf, aku akan segera melihatmu di akhirat." Nah, tiba-tiba Baji yang tadinya sudah tergeletak tidak berdaya, berdiri lagi dia sambil memanggil namanya Mikey. Mikey. Cuma Mikey belum dengar waktu itu, karena posisi mereka emang jauh ya, dari atas ke bawah. Lalu Baji berteriak lagi buat yang kedua kalinya, "Mikey!" gitu ya. Sampai keluar darah dari mulut Baji karena saking kerasnya mungkin teriakan Baji. Mikey kaget mendengarnya, menoleh ke belakang dia. Terus Baji berkata lagi ke Mikey, "Terima kasih sudah marah besar demi diriku," sambil senyum-senyum dia. Mikey pun dibuat melongo. Shifuyu teriak, "Jangan bergerak Baji-san!" Tapi Baji gak menghiraukan perkataan Shifuyu. Dia berjalan menuju lokasi Mikey dan Kasutora dengan kondisi darah yang masih berceceran keluar dari bagian pinggulnya. Toraken, Mitsuya, sampai Kisaki mereka terkejut dengan tingkah Baji. Tiba-tiba Baji mengatakan, "Aku tidak akan mati. Luka kecil seperti ini tidak akan membunuhku." Padahal itu luka yang fatal ya. Tapi Baji cuma pura-pura aja itu. Terus dia mengatakan, "Jangan khawatir Kasutora." Sambil mengeluarkan sebilah pisau, dia mengayunkan pisau itu ke perutnya sendiri lalu berteriak, "Aku tidak akan dibunuh oleh Kasutora." Melihat hal ini, semua orang yang ada di situ pun kaget, terutama bagi Toraken, Mitsuya, Mikey, serta Kasutora itu sendiri, karena mereka berempat adalah sahabat semasa kecil Baji sekaligus para pendiri Toman ya, ditambah Pahcin yang sekarang sedang ditahan. Nah, mereka semua terkejut, bahkan Mikey yang baru berhenti memukuli Kasutora langsung dibuat melongo lagi. Sementara Shifuyu, selaku orang yang mengaku paling memahami pemikiran Baji, dia berteriak langsung, "Baji-san!" gitu ya. Dihampirinya Baji yang sudah tergeletak lemas, dirangkulnya. Sambil mau menangis dia pun bertanya, "Baji-san, kenapa?" Sedangkan di sisi lain Kasutora juga mulai bangun dan berkata, "Mikey, kau selanjutnya, kau akan mati bersama Baji." Guys, kalian lihat nih, air mata Kasutora udah keluar banyak banget ya. Ya gimana ya kira-kira perasaan Kasutora saat itu? Tadinya dia nganggep Baji sebagai pengkhianat sampai mencoba membunuhnya. Pas Mikey marah ke dia karena udah membunuh Baji, Baji malah bangun terus bunuh diri sambil mengatakan kalau bukan Kasutora yang membunuhnya. Kan berarti Baji sengaja melakukan ini biar Kasutora gak ngerasa bersalah gitu, biar Mikey berhenti memukuli Kasutora. Jadi orang yang tadinya ingin ia bunuh
malah sekarang mencoba menyelamatkannya. Wah, gimana kira-kira perasaan Kasutora saat itu? Hah? Gak karuan ya? Tapi karena pikiran Kasutora udah rusak, seakan-akan dia itu sudah diambang kehilangan kewarasannya, udah terlanjur. Jadi dia terus saja melawan Maiki. Maiki karena dari tadi udah marah ya, jadi dia menjawab, "Tutup mulutmu, kau akan gua hajar sampai mati." Takemichi yang sedang kebingungan mulai mendekati Baji dan bertanya, "Baji-kun, kenapa kau melakukan itu? Aku tidak paham. Kenapa kau tega? Apa yang coba kau capai dengan menusuk dirimu sendiri?" Lalu Takemichi disuruh mendekat sama Baji, dan Baji mengatakan semuanya ke Takemichi. Kata Baji, "Kisakilah musuh kita. Aku menyadarinya ketika Pah menusuk Osanai." Jadi Baji itu pernah ya memergoki Kisaki pas sedang bernegosiasi sama Maiki. Nah, di dalam negosiasi itu Kisaki memberi tawaran buat mengeluarkan Pah dari tahanan. Tapi sebagai gantinya Kisaki minta buat dijadikan kapten skuad 3. Baji hanya kebetulan memergoki mereka berdua. Kata Baji, "Kisaki bukanlah kapten divisi 3 kita. Toman dulu diciptakan oleh kita berenam. Entah apapun yang akan terjadi, Pah adalah satu-satunya kapten divisi 3. Pah Chin, Mitsuya, Doraken, Maiki, Kasutora." Sambil meneteskan air matanya, Baji mengatakan bahwa para pendiri Toman adalah harta yang kupunya. Aku mau memperbaikinya sendiri, tapi aku tidak sanggup. Aku mati oleh diriku sendiri.